gimana menjalani jabatan baru? Gila. Jabatan baru. Orang-orang naik jabatan tuh pastinya naik dong tinggi. Ya saya sih nikmatin aja ya, saya dikasih tanggung jawab, pindah ya saya jalani. Itu aja sih jawaban saya. Setelah berapa lama kok dari Ganda Putra? Puluhan tahun ya? Hampir dari 93 ya. Saya ngelatih di Ganda Putra 93. 30 tahun. Ya lebih kurang itu, terus diganti peringatan tangan lah. Ya udah nggak apa-apa, dijalani. Bedanya apa sih kok? Yang paling beda? Selama ini kan sektor Ganda Putra yang sektor yang paling gemilang. Yang pasti kan saya harus adaptasi dulu ya. Tapi dari semua hal itu saya nikmatin. Saya nikmatin banget di ganda campuran karena sekarang kan sektor yang boleh dibilang agak di bawah. Itu tantangan tersendiri buat saya buat merubah lah. Ya, saya nggak janji, harus begini. Ya ada peningkatan lah, minimal itu aja dulu. Bertahap karena apapun, siapapun butuh waktu untuk memperbaiki, merubah apa yang ada di ganda campuran. Bisa diceritain nggak proses penunjukannya nih? Jadi kan ya saya dipanggil sama Pak Alek untuk melalui keputusan pengurus. Pak Alek bilang saya ditunjuk karena saya dipilih karena saya paling senior gitu kan di pelatihan PBSI, paling senior, paling lama lah, yang paling pantas bilangnya gitu untuk ngerubah atau meningkatkan performa ganda campuran, karena di ganda campuran pelatihnya masih belum ada yang cocok. Kira-kira itu yang dikasih tahu Alek. Jadi saya bilang saya butuh waktu, pikirin dulu, terima terpindah kan gitu. Karena kan di luar juga banyak apa ya lamarannya gitu. Bocorin dong kok, ditawarin sama siapa aja? Banyak, ada lah, udah nggak usah gitu. satu kok. Tapi yang paling kenceng itu ya Cina. Karena waktu itu saya dipanggil sama si Sang Jun ya, ketua PBSI-nya dipanggil, diajak ngomong, ditawari. Saya bilang ya, saya masih kontrak sama PBSI, nggak bisa. Mungkin kalau nanti udah nggak kontrak mungkin aja memungkinkan, tapi kalau saat ini saya nggak bisa. Saya jawabannya itu aja. Sampai 2 kali ketemuan, tapi tetap akhirnya saya pilih merah putih dong. Merah putih, walaupun tawarannya menggiurkan gitu ya, tapi ya buat saya nggak hanya semuanya berpatokan hanya materi, itu aja. Berarti pertimbangan utamanya untuk akhirnya udah pilih ganda campuran aja? Ya tantangan, Alex bilang ini tantangan buat kamu ya saya juga mau buktiin gitu. Dimanapun ditempatin ya saya mungkin berusaha semaksimal mungkin bisa memberikan lah kontribusi kepelatihan saya buat pelatnas khususnya buat buat Indonesia. Itu aja. Berapa lama sih proses kayak menimang-nimang akhirnya? Seminggu lebih hampir 2 minggu lebih kurang. Itu dihubungnya pas kapan? Sebelum berangkat kejuaraan dunia. Jadi kejuaraan dunia itu udah pada tahu. Ya prosesnya nggak pendek, panjang lah. Tapi ya buat saya namanya saya seorang pelatih mana ya memang kalau menurut pengurus di situ lebih baik ya saya terima gitu, nggak ada masalah. Dan sampai ini hari saya jalanin, saya ngerasa saya nikmatin, nggak ada kendala, nggak ada problem. Ada kayak target gitu nggak? Ada kayak target aja? Kalau target memang cuman Pak Alek mengatakan ada perubahan lah, karena kan butuh waktu, dan saya juga kalau disuruh ini juara saya nyerah, angkat tangan, karena ngelatih itu nggak gampang, butuh proses, butuh waktu untuk bisa merubah katakanlah prestasinya di ganda campuran. Saya butuh waktu, dan saya juga butuh belajar juga, adaptasi juga. Itu dari segi segi program, belum lagi dari segi atletnya
yang jauh lebih penting memang atletnya harus trust dulu sama saya. Kalau saya nggak trust kan percuma. Itu aja. Respon dari anak-anak ganda putra gimana Mas waktu tahu Koeri pindah? Ya kalau saya sih lihatnya kurang tahu juga, mestinya tanya ke pemain. Mereka yang ngerasain gitu loh, itu aja. Kalau saya ya namanya pelatih harus siap lah. Kalau ditanya pemainnya seperti apa, saya juga kurang detail. Mereka bagaimana tanggapannya setelah saya pindah ke lama sama mereka, pindah ke campuran seperti apa, ya mereka yang jauh lebih tahu, lebih bisa komen. Saya kan nggak punya hak untuk menilai orang karena nggak pasti. Kalau setelah di ganda campuran ini menemukan tantangannya apa yang jadi pembeda antara putra dengan campuran ini? Ya pasti beda tantangan karena ada dua Gender. dua orang yang berbeda jenis kelaminnya, satu laki satu. Kalau yang laki kita lebih ngomongnya mungkin lebih enak gitu, lebih ceplas-ceplos. Kalau perempuan kan kadang-kadang ya harus dijaga, sensitif. Tapi saya kasih tahu dulu, saya orangnya kondisinya kayak gini loh, kamu harus paham saya juga harus paham kamu, ya sama-sama kita belajar. Ya tapi minimal sedikit banyak, saya punya anak juga 2 putri, istri saya juga perempuan, ya lebih kurang beti lah, udah tahu. Jadi kapan kita mesti ngomongnya keras, kapan kita mesti pelan. Biasa perempuan kan ada timing, ada waktu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.